Bos kita yang sebenarnya dance. Anjay. Halo. Duduk. Bangku bawa aja. Kan. Yes. Akhirnya. Akhirnya kita ketemu lagi sama Kak Afdal, the king of Genta Buana loh. Sebelum kita mulai syuting, Kak Afdalnya lagi persiapan set buat Q&A. Kita lagi ada di Beranda Kayangan. Ternyata tempat ini cuma sekitar 5 menit dari rumah aku. Dan aku baru tahu tempatnya. Selama ini kita cuma ngelihat Kak Afdal di depan layar lip sync. Sekarang kita lihat proses syutingnya secara langsung. Yes. Assalamualaikum guys, para Vina lovers dimanapun kalian berada. Hari ini aku mau rumpi-rumpi manja bareng salah satu pemain senior dari Genta Buana, atau mungkin yang biasa kita sebut the king of Genta Buana. Siapa lagi kalau bukan Kak Afdal Yusman. Hai, halo. Kita ketemu di sini ya. Yes, kakak apa kabar? Baik, Vin. Kamu apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kakak makasih banyak udah main di sini akhirnya. Makasih juga sama kamu udah bantuin aku juga bikin konten ya. Makasih sama-sama dong. Kakak sekarang sibuk apa nih? Ya, aku mah kalau ditanya kesibukan sih ngonten terus, Vin. Bikin konten, syuting, bikin konten, syuting. Oh, tapi berarti syuting juga masih jalan? Syuting masih jalan. Wow. Tapi kita nggak bisa ngambil terlalu banyak dan nggak bisa ngambil project-project panjang karena YouTube ini kan bener-bener menyita waktu ya. Betul. Tapi kakak dalam satu minggu kakak bisa posting berapa kali sih? Maksudnya upload video? Upload video kita biasanya 3. 3 kali? Seminggu 3, makanya. Apalagi kita cuma berdua kan. Oh gitu? Ya. Yang edit itu? Dapik, yang edit Dapik, konsep Dapik, aku yang berhubungan dengan narasumber, apa segala macam, berhubungan sama. Jadi kita bagi-bagi tugas untuk editing, finalnya juga di aku juga. Dia yang edit, nanti finalnya di aku. Mana yang harus di-trim, mana yang harus ini, mana yang kita harus buang, mana yang ini. Jadi prosesnya panjang. Cuma kan karena berjalan udah 1,5 tahun ya, jadi kan itu runningnya udah lebih enak ya. Yep. Istilahnya kalau roda tuh muternya udah enak iya, gitu. Betul. Nah, kakak kan kalau misalkan kita kenal atau mendengar nama Afdal Yusman itu tidak terlepas dari Genta Buana. Genta Buana. Betul kan? Betul sekali. Kakak berapa tahun di Genta Buana? Aku di Genta Buana itu masuk di tahun 2002. 2002 sampai project terakhir yang kemarin gak jadi ya. Harusnya kemarin Genta Buana cuman kayaknya mungkin ada trouble atau apa akhirnya gak jadi. Itu di tahun 2019 tuh aku sempat bikin promo. Oh masih? Tapi udah nggak ada, abis itu Genta Buana udah nggak ada. Sebenarnya Genta Buana tuh kalau yang aku lihat sih udah nggak aktif dari setelah Mak Lampir itu juga. Mak Lampir udah ke PH lain ya larinya ya, bukan full Genta Buana gitu. Oh I see. Tapi aku kepo nih, kakak kok bisa masuk Genta tuh gimana sih dulu? Aku coba-coba, tapi enak. Jadi gini Vin, awalnya dulu tuh nggak sengaja sih ikut kontes apa ya, zaman dulu tuh tahun 2000 tuh ada namanya kontes Fuji apa aja, kayak Fuji Film zaman dulu kan bikin kontes seluruh Indonesia buat fotogenik. Ya kan, nah adalah manajemen aku apa dulu masukin foto aku. Nah kepilihlah di situ dari ribuan orang sampai ke 12 karantina segala macem gitu loh. Ada karantinanya? Ada karantina sampai dipilihlah 5 tuh dari ribuan orang, 5 yang juara-juara cowok plus cewek. Tadinya cewek 5 cowok 5, jadi 5 itu cowok 3 cewek 2. Yang pertama itu adalah yang juara 1 itu Dwi Handika. Kedua aku, jadi semua sih. Maksudnya ketiga itu Irwansyah. Keempat tuh Kadek Devi.
kelima ini main MK sekarang semuanya sih jadi ya gitu loh. Tapi berarti yang ngadain lomba itu tuh malah bukan Genta Buana? Bukan. Awalnya? Bukan. Nah, salah satu talent scoutnya Genta Buana, Mama Erin, itu ngeliat lah, wah kok ini diajuin lah ke produser. Kalau produser itu kan kalau udah bilang, aku mau itu gitu loh. Iya, jadi gitu. Jadi ada talent scoutnya Genta Buana itu yang memang melihat foto itu diajuin ke produser suka. Karena produser Pak Budi itu, dia nggak sembarangan pilih pemain. Dia akan pilih pemain ini bener-bener ini akan besar di PH saya gitu. Nah, dipilihlah aku di situ. Nggak ada basic acting, nggak ada basic apa-apa. Dan aku ngambil job itu karena apa? Karena deket dari rumah. Oh gitu. Nggak ada karena hal-hal lain, nggak ada pengen nyoba-nyoba, nggak. Karena dekat sama rumah gitu aja udah. Padahal masih kuliah waktu itu. Oh. Awalnya cuma gitu aja. Terus akhirnya nggak tahu dari situ ternyata Iya. tumbuhlah menjadi seorang bintang yang melegenda sampai sekarang. Emang sih, tapi kata orang ya kesempatan itu nggak datang 2 kali dan jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itu bener ya kayak gitu. Sudah dialami sendiri sama Kak Afdal. Tapi aku pernah loh, sebelum Genta Buana tuh aku pernah ikut syuting, aku tinggal pulang. Kok gitu? Gara-gara aku grogi. Serius? Pemainnya siapa ya? Pemain-pemain terkenal. Aku, kok syuting begini ketemu sama artis, aku pulang. Serius? Iya. Jadi seorang Kak Afdal Yusman pernah mengalami masa-masa dia grogi? Iya, grogi. Aku grogi dulu, nggak. Aduh, kok ini artis siapa? Cutari atau siapa gitu. Aku kan merasa terintimidasi gitu. Terus udah, kayaknya nggak bisa deh nih, takut ah. Padahal kakak sebenarnya udah masuk di situ. Udah di situ. Cuma jadi peran-peran kecil lah gitu. Gitu. Terus udah gitu, kalau misalkan di Genta Buana itu kan kakak suka lip sync gitu kan, suka nyanyi. Nah itu kakak belajar juga atau memang pada dasarnya suka sama kayak gitu-gitu, sama lip sync? Nggak ada suka-sukaan. Zaman dulu mana ada kita kepikiran untuk lip sync, kepikiran buat itu, nggak ada kepikiran buat ini. Karena memang tuntutan pekerjaannya seperti itu. Kamu bayangin tiba-tiba dari yang kolosal, tiba-tiba, hah? Suruh nyanyi, suruh lip sync. Itu apa sih gitu loh? Hah? Ini India apaan sih gitu? Oleh kaget lah. Kita kan kaget sebagai pemain biasanya kita silat-silat, terus misteri dua dunia yang uler-uleran apa segala macam disuruh nyanyi. Gitu. Berarti awalnya kakak masuk Genta itu untuk kolosal dulu? Kolosal. Untuk fighting dulu? Zaman dulu di awal 2000-an belum ada drama musikal, belum ada sinetron lain selain kolosal di Genta Buana. Oh, inget nggak judulnya apa dulu? Pertama? Karma Pala jadi Kona Putra kalau musik itu tahun 2002. Itu hanya 2 episode mati. Karena itu kan dites. Oh iya, Setelah itu Vin, setelah 2 episode itu, nah itulah yang jebret langsung gitu. Padahal aku nggak bisa acting, nggak bisa fighting, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba pas di situ langsung aku jadilah dipercaya jadi peran utama di film Angling Dharma. Wow, Gitu. Masih ingat nggak? Pasti masih ingat lah ya. Siapa yang lupa kan? Akhirnya dari transisi dari yang jadi pemeran yang berantem sangar dan segala macam, tiba-tiba peran yang playboy lah, terus romantis kah? Itu gimana tuh kakak? Terus aku jujur ya, aku banyak nonton referensi India sebenarnya. Oh iya? Iya, aku lihat video-video filmnya Sarukan apa segala macam. Gimana sih yang dimau sama ini gitu kan? Karena kita kan nggak bisa untuk istilahnya kalau ngikutin sinetron yang pada masanya itu kan dialognya terlalu sehari-hari kan. Sedangkan Pak Budi itu produsernya ya. Dia itu nggak mau yang dialog yang biasa-biasa. Kayak misalkan kamu marah kan, kalau sekarang kan kamu tuh nggak pantas ada di sini gitu loh. Kan kamu tuh nggak pantas di sini. Nah, itu Genta Buana seperti itu. Kamu tuh nggak pantas di sini gitu. Nah, itu udah ada tujuannya. Kenapa kita harus berakting seperti itu gitu loh? Kenapa kita harus berakting seperti itu? Itu ada tujuannya gitu. Contohnya ini ya gini, misalkan ini mbak kamu nih, pembantu kamu lagi nonton film Genta Buana dari jauh. Misalkan kamu tuh nggak bagus sih gini-gini. Dia akan nyuci lagi. Tapi begitu dia begini, dia kan bener gak? Dengan gerakan eksplosif, ya apa itu? Itulah tujuannya, gitu loh. Jadi untuk kalau dibilang lebay, iya sih ya, dibikin lebay. India pun kan seperti itu, zoom in, zoom out, muter-muter apa segala macam gitu. Kan tujuannya ada gitu loh. Terus udah gitu kakak, tapi bener nggak sih kalau misalkan kakak ini suka sama India juga? Dan katanya aku dengar-dengar Kak Afdal ini dulu suka tuker-tukeran VCD sama Kak Penti, VCD India, bener nggak sih? Iya benar. Bener, ternyata suka itu sama India. Iya aku suka sama Hrithik Roshan kok. Oh, Hrithik Roshan. Gimana coba gimana?
Kayaknya aku emang Indonesia kagum banget sih, ada cowok seperfect itu loh, sesempurna itu gitu loh. Dengan tingginya 188 apa 185, dengan badannya seperfect itu gitu, dan narinya itu kayak nggak ada tulangnya. Kayaknya aku nggak pernah, pada masanya aku nggak pernah lihat artis India narinya kayak dia gitu. Jadi kalau nari nomor 1 deh, yang badan lentur banget apa segala macam. Wow, ada loh orang kayak gini gitu loh. Aku tuh ngikutin film-film yang jadi alien itu apa segala macam. Jadi lo punya lengkap visinya. Itu keren ngapain tuh gitu. Berarti dulu juga waktu kakak zaman syuting Genta Buana, kakak juga sering menjadikan Hrithik Roshan sebagai inspirasi kakak buat. Kakak kan dulu nari-nari juga kan? Iya, benar, betul sekali. Kalau ngelihat, kalau misalkan belajar dari mana sih, siapa sih aktor India yang jadi ininya, inspirasinya Hrithik Roshan sebenarnya. Hrithik Roshan. Asik. Kamu lihat gak sih kalau ini jadi ngebahas Hrithik Roshan, kalau dia acting, kalau menangis tuh kayak mimik mukanya itu, Best banget. Best banget. Kalau Shah Rukh Khan nggak usah ditanya lah ya. Gitu kan. Kita nggak ngomongin King itu kan apa? Kalau Hrithik Roshan tuh dia berbeda aja ya. Sampai sekarang pun aku gila nih orang nggak tua-tua, makin tua makin keren, ya kan? Nah, ngomong-ngomong India juga kan kita tahu nih ya, lagu-lagu dari Genta Buana itu sama atau iya sama ya sama lagu-lagu India gitu loh. Terus jalan ceritanya juga sama gitu. Nah, pada saat itu kakak sebenarnya menyadari nggak sih kalau itu tuh copycat loh gitu? Sangat sadar. Sangat sadar. Dan itu kenapa tuh? Dan mungkin kayak zaman dulu itu mungkin tidak menjadi masalah banget ya. Kita menjadi bangga. Zaman itu kerennya kita jadi kalau sekarang kan udah beda. Copyright, copycat. Aduh, apa sih ini? Gitu apa sih, kayak kita nggak punya ide apa? Zaman dulu kita nggak berpikir seperti itu gitu loh. Begitu kita dapat lagu, kita cari lagu Indianya yuk, yang aslinya yuk. Kayak gimana sih gitu loh. Kita akan cari seperti itu. Kita cari referensi yuk gitu loh. Kita nggak berpikir kalau ini. Sebenarnya lagu yang kita copycat itu kita beli sebenarnya. Oh gitu. Itu dibeli, secara resmi ya. Dibeli. Suratnya izinnya itu dibeli sama Pak Budi ke India, datang dibeli kalau nggak mungkin Vin dibikin film, bisa ngamuk lah perusahaan India. Itu kita beli. Seniat itu ya ternyata proyekan Genta Buana tuh. Beli, ganti lirik, diaransemen ulang, dijadiinlah versi ke Indonesia, ke Genta Buana. Nah, itu kan kita tahu nih kalau misalkan Genta Buana itu pinter banget menciptakan taste Bollywood gitu kan. Dengan shot-shotnya yang pakai Jimmy Jeep, terus pakai blower. Itu emang secanggih itu waktu itu. Udah pakai Jimmy Jeep gitu kan di taman-taman bunga gitu. Enggak lah, itu manual semuanya. Manual tuh maksudnya gimana? Manual tuh begini ya. Ini aku cerita dalam prosesnya ya. Kenapa bisa seperti Bollywood gitu ya. Dari para direktur itu dipanggil semua ke ruangan kita, di kantor tuh ada ruangan namanya ruangan nobar gitu loh. Nobar. Di kantor. Jadi seluruh direktur itu dipanggil nontonlah film India tahun 60-an. Wow, 60-an. Lata Mangeshkar. Nah, itu suruh nyanyi, suruh lihat video-video yang Bang. Aku suruh nonton video India itu hitam putih sama produser, nonton nih Dal. Wah, nonton apanya lah hitam putih? Demi Allah, aku suruh hitam putih layaknya. Ya ampun. Aku mau seperti ini. Seperti ini. Adegannya seperti ini, shotnya seperti ini. Kita harus seperti ini gitu loh. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan kamu ya, pakai Jimmy Jeep apa? Kita tuh dulu namanya ada yang namanya keren. Kalau istilah keren. Cuman manual, Vin. Itu bikin pakai tangan kayak pompa gitu. Jadi begini. Jadi kalau misalkan dia tuh begini sistemnya, nanti ada orang di sini gelantungan. Jadi bukan pakai besi lagi. Bukan. Jadi kalau misalkan di sini ada kameramen, orangnya makin banyak nih karena bebannya makin berat. Iya kan? Kamu tuh kan jadi begini nih. Gitu. Nah, untuk blowernya itu pakai mesin mobil. Mesin mobil? Itu kenceng banget. Jadi ada giginya, gigi. Makanya pada saat itu kenapa kita tidak direct sound atau tidak suara langsung? Karena nggak memungkinkan, di lokasi kita nggak mungkin bisa pakai suara langsung karena berisik banget. Suara blower tuh baling-baling ditempelin di mesin mobil. Jadi dibikin baling-baling gede. Nah, itu pakai mesin mobil. Nah, itu bisa didorong-dorong, bisa di ini gitu loh. Kreatif. Sama seperti Vinavan. Apa-apa tuh kreatif. Gak perlu budget gede. Betul. Yang penting jadi bagus. Kan gila. Betul. Pasti orang-orang juga selama ini nggak akan ada yang bisa berpikir kalau itu sesederhana itu. Dulu kita ngakalin pakai drone pakai apa? Apa tuh? Naik ke atas, keren kameramennya begini. Pakai tangan. Serius? Kayak drone, iya. Lihat shot genta, wish. Kameranya wide. Kameramen naik ke atas pakai tangan begini. Ya ampun. Kadang-kadang pakai tali. Kameranya kasih tali. Ya ampun. Sumpah. Gila, tapi hasilnya itu sampai sekarang tetap memorable banget ya. Jadi legend. Tapi ini kita ngomongin Genta Buana di tahun 2008 ke bawah ya. Yang zaman-zaman dulu yang di Anak Tiri, yang film Legend Carmilla.
kasih tak sampai. Itu memang begitu gitu loh. Nggak ada kita pakai Jimmy Jeep aja dulu, aku nggak tahu kayak gimana bentuknya. Oh ya? Nggak tahu, aku tahu Jimmy Jeep pas syuting iklan. Oh ini yang namanya Jimmy Jeep, keren banget ya gitu loh. Tapi ada alasan tertentu nggak sih kenapa nggak pakai? Kalau menurut aku ya, menurut aku Pak Budi itu orangnya idealis sekali ya, idealis. Kalau aku sudah bisa menghasilkan karya yang terbaik dengan menggunakan alat ini, ya kenapa enggak? Kenapa aku harus menggantinya gitu loh? Oke. Ya ini mungkin aja ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kehancuran Genta Buana juga sih. Karena tidak terlalu mengikuti idealis, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Oh, I see. Tahun berapa sih Genta Buana tuh resmi close, tutup? Tahun 2011 tuh pindah ke Mekarsari kan, tutup Tinular 2011. Kalau nggak salah ya, pindah itu sekitar 2018 kemarin masih bikin misteri itu kayak yang terakhir deh. Tapi kakak inget nggak total berapa FTV atau sinetron yang pernah kakak mainin? Enggak. Saking Sumpah, banyak. aku nggak inget. Nggak inget. Orang kadang-kadang aku kalau wawancara narasumber, kamu lihat ya kita yang begini-gini. Hah? Yang mana ya? Serius? Nggak inget aku judul aku beneran ya. Nggak inget, saking banyaknya ya. Saking banyak dan dulu kita bener-bener baca skenario. Oke, ini udah 2 hari lagi selesai. Udah datang skenario baru. Kakak kan pasti tahu nih tren parodi India Iya. sekarang. Kakak gimana sih ngelihat itu orang-orang bikin parodi-parodi India termasuk aku gitu?